Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Dengan memiliki tato klan Xiao, dia tidak perlu lagi mengaktifkan 3 perubahan misterius. Hanya dengan pemikiran, tato klan Xiao akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiaoyan nampak bergetar saat dia berdiri, dia bisa mendengar suara yang jelas dipancarkan dari tulangnya menyebabkan dia tersenyum. Pelatihan setengah tahun tidak hanya membuatnya berhasil membentuk tato klan, tetapi kendali atas Douchi di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Saat ini dia benar-benar bisa dihitung sebagai Douzun di puncak bintang ke-8. 3 tahun sudah habis, sudah waktunya untuk kembali, pikir Xiaoyan perlahan mengangkat matanya dan melihat keluar ruangan kuno. Masih ada 55 hari tersisa sebelum waktu 3 tahun habis, perjalanan makam surgawi ini akan segera berakhir, kata Sun Er di samping tersenyum. Tidak terasa waktunya untuk pergi, waktunya benar-benar cepat, kata Xiao Xuan di samping tersenyum. Suaranya mengandung sedikit kesedihan, makam surgawi membuatnya kesepian tanpa akhir, dia sepertinya terperangkap di dunia yang hampa. Leluhur, akankah kamu masih terus tinggal di sini di masa depan? Tanya Xiaoyan. Ini adalah harga untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, aku tidak bisa meninggalkan makam surgawi, begitu aku keluar dari sini, aku akan langsung lenyap, aku hanya bisa bertahan dengan cara ini dan menanggung kesepian, kata Xiao Xuan yang suaranya mengandung kesedihan. Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Tanya Xiaoyan. Aku sadar kamu adalah seorang alkemis, beberapa pil obat tingkat tinggi memang bisa menghidupkan kembali seorang di ambang kematian. Namun aku adalah jiwa yang mati beberapa tahun yang lalu, selain itu jiwa ini tidak lengkap, kata Xiao Xuan tersenyum dan menepuk bahu Xiaoyan. Anak kecil, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos kelas Doudi. Jika kamu bisa mencapai tahap itu, kamu mungkin bisa memikirkan cara untuk membantuku, namun tidak ada gunanya saat ini kamu memikirkan tentang itu. Alasan mengapa aku menanggung kesepian dan tetap di sini bukanlah karena ingin dihidupkan kembali, aku berharap bisa menurunkan kekuatan garis keturunan klan Xiao, aku tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersamaku. Xiaoyan menekan emosi di dalam hatinya, dia sadar bahwa saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur, yakinlah, aku pasti akan kembali ke makam surgawi lagi, kata Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia mendengar itu, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan cincin penyimpanan Xiaoyan bergetar, sekelompok cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan yang melayang di depannya. Itu adalah Ratu Serangga kuno. Ratu Serangga ini juga telah mencapai kelas Ban Sheng, namun saat ini sedang dalam penyempurnaan. Jika tidak kamu tidak akan bisa menembus dinding energi dengan mudah, kata Xiao Xuan tersenyum. Ratu Serangga kelas Ban Sheng, kata Xiaoyan terkejut saat mendengar itu, jika dia tahu bahwa benda ini begitu menakutkan. Dia tidak akan mengambilnya begitu saja. Pantas saja waktu itu serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiaoyan keke telah membawa Ratu Serangga keluar, kata Sun Er dengan penasaran melirik benda itu dan tersenyum. Jika ratu ini terbangun, dia akan memasuki tubuhmu dan diam-diam melahap Douchimu, kata Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum menyebabkan keringat dingin segera muncul di dahi Xiaoyan ketika dia mendengar itu. Beruntung leluhur memiliki mata yang tajam, kalau tidak, aku akan berakhir oleh Ratu Serangga sialan ini, kata Xiaoyan. Ratu Serangga ini memang merepotkan, namun itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam teknik dou pertahanan khusus, setelah penyempurnaan, itu akan bisa menjadi baju besi. Menurut tebakanku, jika serangga ini digunakan untuk memperbaiki kain kaisar serangga kuno, itu kemungkinan akan mampu menahan serangan Ban Sheng tanpa dihancurkan, kata Xiao Xuan tersenyum. Mata Xiaoyan berbinar ketika dia mendengar itu, saat ini tubuhnya sudah memiliki armor naga Phoenix, jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya dapat menahan pukulan dari seorang Dou Sheng. Kamu bisa yakin, serahkan hal ini padaku, aku akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno ini kepadamu sebelum kamu pergi. Saat ini kamu harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain, kata Xiao Xuan tersenyum.
Melakukan apa? Kata Xiao Yan bertanya dengan sikap terkejut. Tentu menghabisi dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, kamu tidak bisa melupakannya begitu saja bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati, kata Xiao Xuan berbicara dengan senyum tipis. Hunya dan Hun Li? Bagaimana aku bisa melupakan keduanya? Namun hanya saja aku tidak tahu kemana mereka bersembunyi saat ini, gumam Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah melonjak. Jika dia menghadapi Hunya dan Hun Li, dia bahkan bisa menghabisi mereka berdua tanpa bantuan boneka langit. Bahkan jika keduanya mati di tempat ini, sepertinya tidak akan ada yang tahu, itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dariku, kata Xiao Xuan menyeringai. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di depannya berfluktuasi saat garis retakan perlahan terbentuk. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin ketika dia melihat itu. Dia tidak mengatakan apapun saat dia melangkah ke depan dan memasuki celah spasial. Sun Er segera mengikuti dari belakang. Xiao Xuan tersenyum saat melihat mereka berdua lenyap ke dalam celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai pelatihan terakhir Xiao Yan sebelum mereka pergi. Di tanah luas yang tampak tak berujung nampak beberapa tubuh energi lalu lalang dan diam tampak seperti hantu. Ada sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini matanya dengan hati-hati menyapu area di bawahnya, meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir, instingnya yang bertahun-tahun membuatnya merasakan sedikit bahaya. Sesaat kemudian ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku ketika dua rantai hitam menembus ruang kosong sebelum akhirnya dengan cepat menembus dan membunuh tubuh energi itu. Tubuh energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun, kata Hunya yang muncul di ruang kosong dan meraih inti energi bintang 9. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam dari makam surgawi. Namun orang itu terlalu menakutkan, yang terbaik adalah menjauh darinya, kata Hun Li. Tak disangka orang itu muncul, si brengsek Xiao Yan itu benar-benar beruntung, kata Hunya. Kita akan segera meninggalkan makam surgawi, ingatlah untuk menggunakan token giok spasial untuk keluar, jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan kita. Adapun Xiao Yan itu, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, aku sendiri yang akan memimpin beberapa orang untuk melenyapkan dia bersama paviliun bintang jatuh, kata Hunya dengan dingin. Hun Li perlahan mengangguk, niat membunuh juga melonjak di kedua matanya. Namun Hun Li baru saja mengangguk, ketika ruang kosong berfluktuasi dan satu suara perlahan menyebar bersamaan dengan dua sosok yang melangkah di ruang kosong, tidak perlu menunggu. Bukankah lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Bukankah aku benar? Sementara suara itu perlahan menyebar, dua sosok muncul dengan wajah tersenyum dingin, sementara wajah Hunya dan Hun Li tampak kusam. Xiao Yan, kata Hunya dengan ekspresi menjadi gelap ketika mereka melihat Xiao Yan dan Sun Er melayang di udara. Sudah 2 tahun sejak terakhir kita bertemu, sepertinya kalian berdua tidak melakukannya dengan baik, kata Xiao Yan mengejek. Ekspresi Hunya nampak suram, matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya dan menghela nafas lega saat tidak menemukan Xiao Xuan. Dia segera tersenyum dingin saat berkata, Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu sombong, bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, cepat atau lambat kamu akan mati begitu kami meninggalkan tempat ini, kata Hunya dengan dingin. Karena itu masalahnya aku akan membunuh kalian berdua, kupikir dengan kekuatan kalian berdua, seharusnya jiwa kalian bisa menjadi tubuh energi bintang 8 di tempat ini, kata Xiao Yan tersenyum tipis. Kata-katanya itu segera menyebabkan hawa dingin melonjak di tubuh Hunya dan Hun Li. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu hebat, kata Hunya dengan suara menyeramkan. Hanya sampah dari klan Xiao berani berlagak hebat di depan kami. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan wanita, kamu pasti sudah mati berkali-kali, kata Hun Li dengan dingin mengejek. Jangan ceroboh, mereka dengan berani muncul, sepertinya mereka memiliki kepercayaan diri, ayo mundur dulu, kata Hunya yang samar-samar bisa merasakan ketidaknyamanan. Hun Li ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Hunya sebelum mengangguk dengan enggan. Xiao Yan, sebaiknya kau ingat ini, lain kali kita bertemu pasti akan menjadi saat kau dan paviliun bintang jatuh dihancurkan, kata Hun Li.
Dia dan Hun Ya terbang kembali setelah mengatakan itu, mata mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiao Yan dan Sun Er, Douqi di tubuh mereka mulai naik dengan cepat. Kalian bisa pergi atau tidak, itu bukan tergantung pada kalian berdua, serahkan padaku, kata Xiao Yan saat melihat Hun Ya dan Hun Li mulai mundur, tubuhnya sekejap menghilang. Senyum mempesona muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan saat ini sudah mencapai puncak bintang 8 Douzun, seharusnya dia saat ini sudah cukup untuk menghabisi keduanya. Kamu mencari mati? Kata Hun Ya dan Hun Li saat melihat Xiao Yan menghilang, kilatan tajam berkedip di mata Hun Li dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan dengan kejam menghantam ke ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul saat tinju Hun Li meluncur. Api yang menakutkan keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat menghantam tinju Hun Li menyebabkan kabut hitam di tangan Hun Li seketika menguap. Kamu sangat sedikit meningkat selama 2 tahun ini, betapa mengecewakan. Kata Xiao Yan yang tangannya tidak bergerak sedikit pun bagaimana Hun Li berjuang. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi Hun Li yang berubah, dia mengguncang tangannya dan melewati tinju Hun Li sebelum menghantam dada Hun Li hingga tubuhnya terhempas dan memuntahkan darah, tubuhnya bergesekan dengan tanah dan membentuk jejak panjang sebelum perlahan berhenti. Bintang 8 Douzun, gumam Hun Ya dengan keterkejutan melonjak ke wajahnya saat dia melihat Hun Li terkapar, kedua matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat Xiao Yan, Douqi yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya bahkan jauh lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Gumam Hun Ya dengan sudut mulutnya bergerak-gerak, mereka berdua gagal meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang, namun Xiao Yan telah melonjak 2 bintang. Giliranmu? Kata Xiao Yan menoleh ke Hun Ya yang tampak terkejut. Hun Ya mengepalkan tinjunya, matanya dengan kejam menatap Xiao Yan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Meskipun saya tidak menyadari mengapa kekuatanmu melonjak, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk membunuhku, kata Hun Ya dengan dingin. Mengikuti kekuatan Hun Ya yang dengan cepat melonjak, jeritan jiwa-jiwa sengsara yang tajam terus dipancarkan dari tubuhnya. Hun Ya tidak berniat untuk tetap tinggal dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan meskipun telah menggunakan tato klan. Masih ada Sun Er yang lebih kuat yang menonton dari samping dengan mengancam. Begitu dia turun tangan, Hun Ya tahu dia pasti akan mati. Mengikuti Douqi yang melonjak, tubuhnya berbalik dan berubah menjadi cahaya yang bergegas melarikan diri. Hun Li, yakinlah bahwa aku akan membantumu membalas dendam, kata Hun Ya dengan dingin sementara tubuhnya melesat pergi. Namun suara Hun Ya baru saja terdengar ketika sosoknya yang melesat tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat agak jauh dengan sikap penuh kebencian saat melihat Xiao Yan yang mengepakkan sepasang sayap tulang dengan wajah mengejek. Melihat kecepatan Xiao Yan yang tidak biasa, hati Hun Ya juga tenggelam, kakinya menginjak udara kosong dan Douqi di tubuhnya meletus tanpa ditahan membawa tekanan energi yang sangat kuat saat dia menuju ke arah Xiao Yan. Sedikit rasa terkejut muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat Hun Ya mempertaruhkan semuanya, namun tubuhnya tidak mundur dan sebaliknya mengambil langkah maju, matanya dengan tenang melihat Hun Ya yang dengan cepat mendekat. Xiao Yan, matilah! Teriak Hun Ya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat melihat Xiao Yan terlalu sombong untuk tidak mengelak. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang Douzun di puncak bintang 8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Hun Ya yang nampak kejam dalam sekejap muncul di depan Xiao Yan dengan Douqi di tangan kanannya melonjak saat dia dengan kejam melontarkan pukulan menyebabkan ruang di depannya runtuh dan garis spasial hitam setinggi 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, ini adalah takdirmu yang membual lebih hebat, kamu harus mengingatnya dengan kuat di kehidupanmu selanjutnya, teriak Hun Ya dengan sinis. Riak samar akhirnya muncul di mata Xiao Yan saat senyum mengejek terangkat di wajahnya ketika akhirnya tato klan Xiao perlahan muncul di dahinya. Tato klan Xiao, gumam Hun Ya terkejut saat tato klan Xiao muncul di dahi Xiao Yan, kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir, kata Xiao Yan tersenyum dingin ketika dia melihat pucat di wajah Hun Ya, dia mengepalkan tangan kanannya dan Douqi di tubuhnya tiba-tiba meledak. Kedua tinju itu akhirnya bertabrakan menyebabkan suara ledakan keras meledak dan retakan panjang mulai menyebar dengan cepat di tanah. Tubuh Hun Ya tiba-tiba terhempas keluar dari badai energi yang bergolak di langit dan jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah.
Hun Ya merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang, kengerian dan penyesalan akhirnya melonjak ke matanya sebelum akhirnya tewas. Mata Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap Hun Ya di bawah yang tewas seketika sebelum perlahan berjalan ke Sun Er di kejauhan. Ruang di dalam makam yang sunyi sedikit berfluktuasi ketika Xiaoyan dan Sun Er muncul setelah membunuh Hun Li dan Hun Ya. "Kalian telah kembali," kata Xiao Xuan yang muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan hasil pertarungan, sebaliknya dia melemparkan sesuatu ke Xiaoyan. "Ambil, itu adalah kain kaisar serangga kuno, kain itu bisa dikenakan di tubuhmu dan bisa berubah menjadi pakaian biasa kapan saja," kata Xiao Xuan. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima kain sutra halus di tangannya. "Teteskan setetes darahmu ke dalamnya dan kamu akan dapat menyimpannya di tubuhmu," kata Xiao Xuan tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan meneteskan setetes darah menyebabkan kain itu segera bergoyang sebelum memasuki tubuhnya. Xiaoyan segera merasakan energi aneh menyebar ke kulitnya begitu kain itu menyatu dengan tubuhnya. Sesaat kemudian cahaya hitam keluar dari kulitnya sebelum dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak biasa. "Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Ini memang misterius," kata Xiaoyan perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Meskipun bahan itu lembut, namun memberinya perasaan yang sangat keras. Kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang dicari oleh banyak ahli, nilainya tidak akan kurang dari teknik Dou kelas Tian, dan itu adalah objek langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan, kata Xiao Xuan tersenyum seraya membelai janggutnya. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. "Sudah waktunya, kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini, kamu adalah satu-satunya harapan untuk klan Xiao, aku akan menunggumu untuk kembali ke makam surgawi, aku ingin melihat apakah kamu akan mengecewakanku," kata Xiao Xuan tersenyum sambil menepuk bahu Xiaoyan. "Leluhur, yakinlah, aku tidak akan memiliki muka untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas Dou Sheng," kata Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di samping menyaksikan keduanya berbicara sebelum dia tiba-tiba menyela. "Xiaoyan keke, waktunya habis," kata Sun Er. Xiaoyan terdiam sebelum menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan hormat. "Anak kecil, masa depan klan Xiao tergantung padamu," kata Xiao Xuan tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Sebuah kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dari ruang sekitarnya. "Leluhur, aku pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu keluar dari tempat ini," kata Xiaoyan. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika celah spasial besar terbuka dan kekuatan hisap meletus dan dengan keras menelan Xiaoyan dan Sun Er. Di atas langit pegunungan hijau, nampak banyak sosok berdiri di langit dengan mata mereka tertuju pada ruang yang terdistorsi. "Panatua Tong Xuan, batas waktu 3 tahun sudah habis hari ini bukan?" tanya seorang panatua. "Benar," kata Tong Xuan mengangguk, matanya mengamati ruang yang terdistorsi, hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa generasi muda dari klan Gu, mereka akan benar-benar menderita kerugian besar. "Saya ingin tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar kali ini," kata seorang panatua mengusap janggutnya dan tersenyum. Sementara banyak sosok berdiri di langit. Pintu spasial tiba-tiba terbuka dan beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka berasal dari klan Lei, sepertinya mereka tidak terlalu menderita. Selain itu aura keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, tampaknya mereka telah mendapatkan keuntungan dari makam surgawi, kata seorang panatua. Setelah kedua orang dari klan Lei keluar, klan Yao, klan Yan, dan lainnya muncul satu demi satu. Sebagian besar doci orang-orang ini menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, bahkan ada satu anggota klan Si telah maju dari bintang 7 ke bintang ke-8 Dozun, hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Retakan spasial lain muncul di depan mata semua orang ketika dua sosok muncul dan melayang di udara di bawah banyak tatapan. Cukup banyak orang berubah ekspresinya ketika mereka mengenali kedua mayat itu. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li dari klan Hun, gumam panatua Tong Xuan mengerutkan keningnya. Huo Xuan dan lainnya tercengang saat mereka melihat mayat Hun Ya dan Hun Li. "Apa menurutmu Xiaoyan dan Sun Er telah membunuh mereka berdua?" gumam Huo Ze. "Mereka berdua bukan orang baik, tidak masalah jika mereka mati," kata Huo Xuan.
Sesaat kemudian ruang tiba-tiba bergetar dan 4 sosok kuat perlahan keluar. Kelompok Guking menghela nafas lega saat mereka berjalan keluar dan melihat pegunungan hijau di sekitarnya. 3 tahun pelatihan pahit benar-benar terlalu tak tertahankan. Bukankah itu Hunya dan Hunli? Seru kelompok Guking yang tiba-tiba melihat 2 sosok mayat yang melayang. Mereka sudah mati. Siapa yang membunuh mereka? Gumam Guking mengerutkan keningnya. Orang itu, dia benar-benar membunuh 2 bajingan ini, kata Guhua terkejut. Itu Xiaoyan, seru mereka saling berhadapan dan meneriakkan hal yang sama. Saat keempatnya tertegun, ruang di depan mereka tiba-tiba beriak ketika Xiaoyan dan Sun Er perlahan muncul di depan semua orang. Itu Xiaoyan, Doci yang sangat kuat. Pantas saja, gumam Guking dan lainnya saat melihat kedua sosok yang muncul. Sun Er, gumam Panatua Tong Xuan dan lainnya menghela napas lega saat melihat Sun Er muncul sebelum keterkejutan melintas di mata mereka. Douci ini, adalah Xiaoyan, gumam Panatua Tong Xuan dan lainnya tercengang saat merasakan Doci Xiaoyan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun, mungkinkah karena makam Xiao Xuan, pikir Panatua Tong Xuan mengerutkan keningnya. Xiaoyan dan Sun Er di langit merasakan semua mata tertuju pada mereka, tidak terduga bahkan mayat Hunya dan Hunli juga muncul, gumam Xiaoyan, saudara Xiaoyan, tidak terduga bahwa kekuatanmu telah meningkat sebanyak ini, kata Huo Xuan memimpin Huo Ze dan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Huo Xuan juga meningkat banyak, kata Xiaoyan tersenyum, dia dapat merasakan kekuatan Huo San telah mencapai bintang 8 Douzun. Bagaimana saya bisa dibandingkan denganmu, kata Huo Xuan tersenyum getir. Xiaoyan, selamat. Kata kelompok Guking yang juga datang saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Huo Xuan, semuanya tersenyum dan memberi selamat. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung, kata Guking melihat 2 mayat Hunya dan Hunli. Itu bisa dianggap sebagai imbalan, kata Xiaoyan. Guking tertegun di dalam hatinya saat mendengar itu, dia bisa menebak kemungkinan Xiaoyan telah menghabisi keduanya, jika dia bekerja sama dengan Sun Er, membunuh Hunya dan Hunli bukanlah masalah merepotkan. Masalah ini sepertinya akan sedikit merepotkan, ada seorang dari klan Hun yang menunggu kemunculan Hunya dan Hunli, kata Guking. Xiaoyan baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat 2 sosok hitam bergegas dari langit yang jauh dan muncul di samping 2 mayat. Hunya, Hunli, kata 2 lelaki tua berjubah hitam yang menatap mayat Hunya dan Hunli dengan terkejut, mereka tidak menyangka keduanya akan menjadi mayat setelah keduanya memasuki makam surgawi. Orang-orang di sekitar buru-buru mundur ketika mereka melihat kekejaman yang muncul di wajah kedua lelaki tua itu yang tiba-tiba menjadi gila. Mereka tiba-tiba bertukar pandang sebelum berbalik dan menatap Xiaoyan di langit. Sebelum Hunya dan Hunli memasuki makam surgawi, mereka tahu bahwa Hunya dan Hunli berencana membunuh Xiaoyan di makam surgawi, namun, Xiaoyan saat ini baik-baik saja, bahkan kekuatannya melonjak. Di sisi lain, Hunya dan Hunli berakhir dengan nasib yang menyedihkan, hal ini menyebabkan mereka segera menaruh kecurigaan mereka pada Xiaoyan. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan lebih lama lagi saat berteriak dengan dingin. Bajingan Xiaoyan! Xiaoyan hanya mengedipkan matanya ketika dia mendengar teriakan kejam itu. Apa ada yang ingin kamu katakan, kata Xiaoyan dengan tenang. Ekspresi Hunlin sangat suram ketika dia mendengar itu, dia melambaikan tangannya dan rantai tajam dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dihadapkan pada serangan tiba-tiba itu, dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangannya sebelum dengan kuat mencengkram rantai hitam. Api kehitaman melonjak di tangannya mengikuti rantai dan meluncur ke arah sosok itu. Hunlin mendengus dingin saat melihat Xiaoyan membalas, dia melayangkan tinjunya dan dengan kejam menghantam api kehitaman menyebabkan rantai meledak di langit. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sementara Hunlin terhuyung mundur. Orang tua, kamu seharusnya tidak bertingkah ragu, kata Xiaoyan dengan senyum dingin sambil membuang rantai hitam di tangannya. Hunlin menstabilkan tubuhnya dan ekspresinya sangat jelek setelah dipukul mundur. Hunlin, ini adalah alam Gu, bukan klan Hun, kata Panatua Tong Xuan berbicara dengan suara yang dalam. Tong Xuan, anggota klan Hun telah kehilangan nyawa di tempatmu ini, kalian semua telah membuat kesalahan, teriak Hunlin dengan marah. Xiaoyan, saya pikir kamu harus patuh mengikuti kami kembali ke klan Hun, jika kamu benar-benar bukan pembunuh Hunya dan Hunli, kami pasti tidak akan mempersulitmu, kata Hunlei dengan dingin berteriak.
Omong kosong, kata Xiao Yan tertawa saat mendengar itu. Kedua orang tua ini benar-benar bodoh dengan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Panatua berdua, makam surgawi penuh dengan bahaya, tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan dapat keluar dengan selamat. Kalian tidak ada bukti, mohon jangan serang sembarangan, ini adalah tempat klan Gu. Selain itu Hunya dan Hunli pernah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu di makam surgawi, kalian berdua harus memberikan penjelasan untuk ini, kata Sun Er dengan ketus. Hunlin, apakah itu benar? Kata Panatua Tongsuan yang ekspresinya menjadi jelek. Sun Er memiliki garis keturunan dewa, dia tidak diragukan lagi adalah orang paling penting di klan Gu. Jika Hunya dan Hunli benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan pada kedua orang tua itu. Wajah Hunlin berubah saat mereka mendengar kata Tongsuan, mereka tidak menyangka Hunya dan Hunli begitu berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi, namun mereka tidak boleh mengakuinya saat ini tidak peduli apapun yang terjadi. Hunlin dengan dingin berteriak, kata-kata yang tidak masuk akal, kamu hanya mencoba membela diri. Hari ini kami berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa, namun Xiao Yan, lebih baik kamu ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hunya dan Hunli di masa depan. Xiao Yan nampak tenang saat dia menjawab, aku akan tunggu itu. Wajah Hunlin dan Hunlei menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban Xiao Yan. Namun dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan dan bahkan kelompok klan Gu mereka berdua akan kesulitan menangkapnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan dan meraih mayat Hunli dan Hunya sebelum berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas keluar dari alam Gu. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua sosok itu semakin jauh, matanya menyapu ke sekelilingnya, dia tidak menemukan kelompok Xiaoyi, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada paviliun bintang jatuh? Pikir Xiao Yan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.